Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello, my student. How are you today? Now, welcome back again with Miss Najla in Biology. Nah, kali ini kita masuk pada materi yang baru, yaitu mengenai klasifikasi protista. Sebelum kita masuk pada materi, hal yang harus kalian pahami dari konsep klasifikasi protista ini, anak-anak Miss semua, ingat ya, protista itu hanya mirip, ya, hanya mirip yang terbagi atas 3. Yang pertama, mirip tumbuhan, itu alga. Yang kedua, itu hewan dengan protozoanya. Nah, yang ketiga itu sebagai mirip jamur. Langsung saja kita masuk pada materi kita kali ini. Check it out! Klasifikasi protista. Ada apa saja di dalamnya? Klasifikasi kingdom dari protista diklasifikasikan berdasarkan kemiripannya itu menjadi 3. Seperti tumbuhan, itu alga. Seperti hewan, itu protozoa. Dan yang terakhir, seperti jamur. Kalian dapat melihat bagaimana gambar mirip seperti tumbuhannya. Nah, kemudian seperti hewan, dan yang terakhir mirip seperti jamur. Protista seperti tumbuhan. Ciri-cirinya ada yang uniseluler atau multiseluler. Nah, tumbuhan alga multiseluler disebut dengan talus. Fotosintesis karena berklorofil. Dan hidup di perairan tawar maupun asin. Memiliki pigmen tambahan. Oke? Macam-macam dari pigmen pada alga. Yang pertama ada pigmen fotosintetik. Nah, dia di dalamnya ada klorofil. Kemudian yang kedua ada pigmen non fotosintetik. Di dalamnya itu ada karotin dan fikobilin. Di dalam karotin itu ada lagi bagiannya. Ada fukosantin, ada santofil, dan di fikobilin ada fikoeritin dan fikosianin. Nah, kalian bisa melihat klasifikasi dari alga. Alga diklasifikasikan berdasarkan jenis pigmennya yang dimilikinya serta cadangan makanan. Yang pertama itu ada alga coklat. Ciri-ciri umumnya memiliki pigmen fukosantin atau coklat yang dominan. Cadangan makanannya berupa karbohidrat yang disebut dengan laminarin dan asam alginat. Memiliki talus berukuran raksasa. Hidup menempel, menghasilkan gamet yang motil. Nah, dibentuk oleh alga coklat, misalnya itu Macrocystis sp. Biasanya itu hutan tersebut menjadi tempat mencari makan bagi banyak spesies laut, misalnya anjing laut dan ikan. Nah, setelah tadi ada alga coklat, di sini kemudian kita membahas tentang Rhodophyta atau alga merah, ya. Ciri-ciri umumnya itu memiliki pigmen merah yang dominan. Cadangan makanannya berupa karbohidrat sama seperti alga coklat yang disebut dengan fluorid. Nah, hidup di perairan laut dalam. Walaupun ada yang hidup di air tawar, namun biasanya dan kebanyakannya mereka hidup di dalam perairan laut dalam. Tidak menghasilkan gamet yang motil. Peranan alga merah itu dapat kita lihat bersama-sama menjadi bahan pangan, ya. Nilai komersialnya menghasilkan asam alginat yang digunakan dalam pembuatan es krim, jelly, sirup, dan roti. Juga digunakan dalam produksi lotion, pasta gigi, atau gel fermentasi. Agar-agar juga ya. Nah, selanjutnya Chrysophyta atau alga keemasan, atau biasa dilihat atau sering disebut dengan alga kuning, alga keemasan, itu sama ya nak. Ciri-ciri umumnya itu pigmen dominan adalah santofil. Tubuh terbentuk talus, multiseluler, walau ada yang uniseluler namun sedikit. Habitat di air tawar dan air laut, berperan sebagai plankton dan perairan. Artinya itu pembersih ya nak di dalam perairan tersebut. Nah, yang terakhir ada diatom atau Basilia rhophyta.
Ciri-ciri umumnya itu memiliki pigmen yang beragam, umumnya itu uniseluler walaupun ada yang berkoloni atau berkelompok. Sel tersusun atas dua bagian atas disebut dengan epiteka dan bagian bawah disebut dengan hipoteka. Reproduksinya itu secara seksual ataupun aseksual. Nah, habitat air tawar dan laut atau tempat-tempat lembab lainnya dan berperan sebagai plankton. Alga hijau, kelompok alga yang memiliki anggota paling banyak. Memiliki pigmen dominan klorofil A dan B, habitatnya di air tawar walaupun ada yang di air laut, dan dapat juga pada bantuan tumbuhan ataupun tanah lembab. Nah, kita masuk pada protista mirip hewan atau protozoa. Ciri-ciri umumnya itu eukariot, uniseluler, heterotrof, kemudian umumnya memiliki alat gerak, hidup pada air atau tumbuhan hewan. Klasifikasi hewan ini, protista pada hewan ini berdasarkan alat gerak yang dimilikinya dibedakan menjadi 4 kelompok. Yang pertama ada ciliata, yang kedua ada rhizopoda, yang ketiga ada flagellata, dan yang keempat ada sporozoa. Nah, kalian bisa melihat bentuknya ya. Kemudian yang terakhir protista seperti jamur. Ciri-ciri umum protista seperti jamur itu heterotrof saprofit atau parasit ya, menghasilkan spora yang motil. Contohnya itu Misomycota atau jamur lendir. Itu dia ciri-ciri umumnya heterotrof atau saprofit, menghasilkan spora yang motil, memiliki 2 fase yaitu vegetatif dan generatif. Kemudian contohnya lagi itu jamur air atau Oomycota. Ciri-cirinya itu heterotrof saprofit atau parasit, menghasilkan spora yang motil. Contohnya ini seperti apa? Nah, kita dapat melihatnya pada slide list contoh dari Oomycota. Thank you for watching. Now, kita kembali lagi di grup e-learning kita. Kalau ada yang ingin dipertanyakan dan kurang paham, Miss tunggu pada grup e-learningnya. Sekian perjumpaan kita kali ini. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.